Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Nadia dengan NIM 2205526006, salah satu mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang. Pada video saya ini, saya ingin mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah yang saya ambil, yaitu Audit Manajemen, dengan judul materi Audit Fungsi Pemasaran. Saya berharap semoga presentasi saya ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan kiranya semua materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan tujuan dari presentasi saya kali ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester di mata kuliah yang saya ambil ini. Sebelum kita memasuki ke materi inti, yaitu materi audit fungsi pemasaran, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu audit pemasaran. Audit pemasaran sendiri merupakan sebuah evaluasi yang sifatnya formal dan sistematis dalam sebuah strategi atau rencana pemasaran yang telah diambil oleh perusahaan. Sebenarnya, audit pemasaran sendiri telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, salah satunya oleh Kotler pada tahun 2000. Menurutnya, audit pemasaran sendiri merupakan suatu pengujian yang komprehensif, sistematis, dan independen, dan periodik dari suatu perusahaan, unit usaha, lingkungan pemasaran, strategi, dan aktivitas, dengan maksud untuk menentukan area masalah dan peluang, serta merekomendasikan suatu rencana tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Selanjutnya, fungsi utama audit pemasaran. Fungsi utama dari audit pemasaran sendiri adalah untuk menguji dan menilai tujuan serta kebijakan pemasaran yang akan mengarahkan perusahaan. Dalam hal ini, audit pemasaran merupakan suatu alat bagi manajer pemasaran di perusahaan untuk dapat mengetahui, mendeteksi, serta mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Audit pemasaran lebih menekankan pada evaluasi terhadap efektivitas organisasi pemasaran dan bagaimana meningkatkan kinerja perusahaannya. Lalu manfaat utama audit pemasaran. Yang pertama, audit pemasaran untuk menganalisis mengenai lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk menilai kinerja masa lalu dan aktivitas sekarang maupun yang sedang berlangsung di perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman di masa yang akan datang, atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Selain itu, hasil dari audit pemasaran dapat dijadikan sebagai suatu gambaran yang objektif terhadap kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam perusahaan yang kiranya dapat diupayakan untuk dapat diperbaiki. Selanjutnya, jenis-jenis audit pemasaran. Jenis dari audit pemasaran ada dua. Yang pertama, audit fungsional, yang merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas departemen pemasaran, seperti periklanan atau penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit. Lalu yang kedua, audit horizontal atau menyeluruh, merupakan audit menyeluruh yang dilakukan atas seluruh fungsi pemasaran di dalam perusahaan. Dalam pelaksanaannya, audit pemasaran kebanyakan menggunakan campuran kedua tipe audit tersebut. Pertama-tama, manajemen menginginkan analisis seluruh terhadap fungsi pemasarannya untuk mengetahui adanya indikasi permasalahan dan kemudian memilih salah satu atau beberapa permasalahan tersebut untuk dilakukan pengujian secara terperinci. Biaya dari audit yang menyeluruh cukup besar dan sering menjadi kendala pelaksanaan audit ini. Untuk mendapatkan hasil audit yang memadai, audit pemasaran biasanya dilaksanakan secara sistematis, meliputi lingkungan makro pemasaran dan mikroorganisasi, tujuan dan strategi pemasaran, sistem dan aktivitas pemasaran. Di samping itu, audit juga harus dilakukan secara periodik dan mengantisipasi terhadap berbagai permasalahan pemasaran yang mungkin terjadi. Banyak perusahaan melakukan audit pemasaran setelah berbagai permasalahan pemasaran terjadi, seperti penjualan menurun, moral wira niaga yang rendah, periklanan yang tidak efektif, dan berbagai masalah lainnya.
Pelaksanaan audit seperti ini kurang antisipasif, di mana perusahaan terlena akan operasional yang tampak berjalan tanpa hambatan, tetapi sebenarnya mengandung potensi permasalahan yang berakibat buruk bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Walaupun audit bisa merekomendasikan berbagai alternatif pemecahan masalah perusahaan, tetapi perusahaan telah dilanda masalah tersebut. Akhirnya, audit berjalan tidak efisien, sehingga audit pemasaran seharusnya dilakukan secara periodik dan sistematis untuk menjadikan audit tersebut berfungsi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tahapan audit pemasaran. Untuk langkah yang pertama dalam tahapan audit pemasaran adalah melakukan audit pendahuluan. Lalu yang kedua, dengan melakukan review atau pengujian pendahuluan. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terperinci, dan yang terakhir dengan melakukan pelaporan audit. Pada perusahaan yang baru pertama kali melakukan audit, keputusan tentang siapa dan kapan audit dilaksanakan merupakan sesuatu hal yang perlu diputuskan terlebih dahulu. Karena hal itu berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pencapaian tujuan audit. Pelaksanaan audit bisa dilaksanakan dari dua jalur. Yang pertama dari internal atau dari dalam, yang kedua dari luar. Kalau dari internal itu bisa berasal dari seperti manajer perusahaan atau direktur perusahaan yang memberikan saran untuk melakukan audit. Lalu apabila dari luar perusahaan, itu bisa dilakukan melalui saran dari auditor perusahaan atau konsultan. Terkait dengan waktu pelaksanaan audit, biasanya bisa dilakukan setiap tahun atau secara gradual sepanjang tahun, tergantung bagaimana komitmen manajemen dalam mengantisipasi berbagai masalah pemasaran yang mungkin terjadi, baik sekarang atau di masa yang akan datang. Setelah melakukan keputusan tersebut, proses audit memasuki tahap perencanaan audit. Perencanaan menyangkut penentuan apakah audit dilakukan secara menyeluruh atau horizontal, atau hanya dilakukan secara vertikal. Di samping itu, penetapan personalia terhadap beberapa program atau aktivitas pemasaran yang harus dimiliki juga harus dilakukan pada tahap ini. Audit harus dilakukan secara sistematis, mengikuti tahap-tahap yang telah ditentukan. Agar dapat menjalankan penugasan audit dengan baik, seorang auditor harus memahami dan mendalami proses audit. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah audit pemasaran. Di sini saya melampirkan langkah-langkah audit pemasaran yang dikemukakan oleh Grashoff pada tahun 1975. Langkah yang pertama adalah melakukan aktivitas pra-audit. Aktivitas pra-audit ini bisa seperti penentuan kapan akan dilakukan audit dan kapan akan dimulainya, serta bagaimana akan dilaksanakan auditnya. Lalu yang kedua, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses audit pemasaran. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menganalisis informasi. Setelah melakukan informasi dan informasi telah terkumpul, informasi tersebut dilakukan analisis oleh tim audit. Dan yang keempat adalah formulasi dan rekomendasi, apa yang perlu direkomendasikan untuk perusahaan dari hasil audit yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dari program implementasi. Di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup audit pemasaran. Di sini disebutkan ada 7 poin dalam ruang lingkup audit pemasaran. Poin yang pertama adalah audit lingkungan pemasaran. Audit lingkungan pemasaran sendiri mencakup penilaian terhadap pelanggan, selain itu juga pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, serta politik. Lalu yang kedua, ada audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuan perusahaan itu sendiri.
sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Karena seringkali terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak selaras atau tidak jelas dinyatakan, dan kemudian auditor dalam melakukan auditnya harus menentukan penyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasian perusahaan. Lalu, untuk poin yang ketiga yaitu audit organisasi pemasaran. Audit organisasi pemasaran sendiri menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti lead bank atau penelitian dan pengembangan, selain itu bagian keuangan, lalu juga bagian pembelian, dan beberapa bagian yang terkait lainnya. Selain audit organisasi pemasaran, selanjutnya ada audit sistem pemasaran. Audit sistem pemasaran menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi perusahaan. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau belum untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas yang rutin di bidang pemasaran. Lalu yang kelima, ada audit produktivitas pemasaran. Audit produktivitas pemasaran ini sendiri untuk menganalisis produktivitas serta profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran merupakan salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran perusahaan. Lalu, untuk slide selanjutnya, saya akan lebih menjelaskan mengenai apa itu audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran merupakan suatu pengujian sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana suatu perusahaan menentukan bauran pemasarannya, apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Atau juga dapat diartikan bahwa audit fungsi pemasaran adalah audit vertikal, analisis secara mendalam terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjualan, periklanan, dan promosi. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut terkait dengan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjualan, periklanan, sampai dengan promosi penjualan atau publikasi. Manfaat dari audit manajemen fungsi pemasaran sendiri, di sini saya menyebutkan ada 4 manfaat. Yang pertama adalah dapat mengidentifikasi kontribusi dari fungsi pemasaran itu sendiri. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan manajemen pemasaran dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Manfaat yang ketiga, untuk mengungkapkan informasi yang dapat memberikan indikasi pemasaran. Lalu yang terakhir, untuk mengungkapkan apakah informasi fungsi pemasaran mampu mengikuti setiap perubahan dalam perusahaan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dalam audit fungsi pemasaran. Tadi disebutkan ada 4 kebijakan. Yang pertama kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan saluran distribusi, dan yang terakhir kebijakan pengiklanan, promosi, dan publikasi. Kebijakan produk. Produk sendiri merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian
pembelian atau konsumen, pemakaian atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Produk mencakup objek fisik pelayanan, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Di sini, produk memiliki tingkatan. Di sini disebutkan ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah produk inti atau core product. Core product adalah produk inti menyangkut manfaat inti yang sesungguhnya dibeli konsumen ketika mereka memperoleh produk. Contoh atau implementasi dari core product ini sendiri, misalnya ada seorang mahasiswa atau pelajar, mereka pasti membutuhkan pena atau mereka membutuhkan buku untuk ilmu pelajarannya. Dari buku yang dibeli itu tadi, tidak semata-mata bahwa dia hanya membeli sebuah buku, tapi dari buku itu tadi, secara tidak langsung mereka membeli ilmu atau pengetahuan, wawasan yang ada atau isi dari dalam buku tersebut. Lalu yang kedua adalah produk aktual atau actual product. Produk aktual adalah komponen model, tampilan, nama, merek, pengemasan, serta ciri-ciri produknya yang berkombinasi untuk memberikan manfaat produk. Salah satu contoh yang saya ambil adalah seperti minyak wangi atau body spray ini. Mereknya sendiri, di sini mereknya adalah Vivail. Modelnya botolan atau kalengan seperti ini. Tampilannya seperti girly gitu. Terus ciri-cirinya, karena dia body spray, jadi untuk pemakaiannya dia disemprotkan menggunakan pencetan yang ada di dalamnya. Jadi itu merupakan kurang lebih produk aktual. Lalu yang ketiga adalah produk tambahan. Produk tambahan meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen yang dibangun di sekeliling produk inti dan aktual produk. Produk tambahan memberikan panduan lengkap kepada konsumen tentang caranya menggunakan, seperti contoh yang saya ambil tadi adalah minyak wangi ini, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, biar mungkin wanginya lebih tahan lama, biar tetap stay cool. Lalu memberikan seperti garansi pemakaian, tapi karena ini produknya produk sementara, jadi produk ini tidak memberikan garansi pemakaian. Yang berguna bagi konsumen dan berbagai unsur tambahan lainnya secara keseluruhan dari produk yang ditawarkan. Selain tiga tingkatan yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam kebijakan produk ada yang disebut dengan keputusan lini produk. Keputusan lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama, dijual untuk kelompok pelanggan yang sama atau target pasar yang sama, kemudian dipasarkan atau diperjualbelikan melalui jenis outlet atau saluran distribusi yang sama atau dalam rentang waktu tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa keputusan penting. Yang pertama, rentang lini produk. Lalu yang kedua, merentangkan lini produk. Yang ketiga, mengisi lini produk. Yang keempat, memodernisasi lini produk. Dan yang terakhir, menetapkan tampilan lini produk. Sebuah perusahaan harus mampu memutuskan lini produknya. Lini produk dikatakan terlalu pendek jika manajer masih dapat meningkatkan laba dengan menambah produk, dan lini produk dikatakan terlalu panjang jika masih dapat meningkatkan laba dengan cara mengurangi produknya. Lalu, selain keputusan lini produk, dalam kebijakan produk ini ada juga yang disebut dengan keputusan bauran produk. Keputusan bauran produk sendiri merupakan himpunan sebuah lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada seorang pembeli atau konsumen. Ada 4 dimensi dalam bauran produk. Yang pertama adalah keluasan,
kepanjangan, kedalaman, dan konsistensi. Keempat dimensi bauran produk ini memberikan panduan untuk mendefinisikan produk perusahaan. Berkaitan dengan bauran produk, perusahaan bisa meningkatkan kinerja produknya melalui 4 cara. Yang pertama, perusahaan harus menambah lini produknya. Kemudian, perusahaan harus memperluas bauran produknya. Dengan cara tersebut, lini produk baru akan membangun reputasi produk yang sudah ada. Cara yang lain, perusahaan dapat memperpanjang lini produk yang sudah ada untuk menjadi perusahaan yang lebih memiliki lini penuh. Selain itu, dalam kebijakan produk, juga dalam proses audit pemasarannya perlu diketahui apakah perusahaan tersebut mengembangkan objektif lini produk yang mantap. Lalu, apakah beberapa produk sebaiknya ditarik dari pemasaran, dan apakah ada produk baru yang perlu ditambahkan dalam pemasaran, serta apakah ada produk yang memperoleh manfaat dari perusahaan itu, gaya, atau sifat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan harga. Harga sendiri merupakan uang yang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Sedangkan kebijakan harga sendiri merupakan suatu kebijakan yang sering diambil oleh pihak pemerintah untuk melindungi masyarakat seluruhnya atau secara luas, baik itu produsen maupun konsumennya. Contohnya, negara yang pangsa pengeluaran pangan penduduknya masih besar selalu dijumpai permasalahan kurang pangan sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Seperti mungkin di India penduduknya banyak namun untuk kebijakan pangannya masih rendah. Dua faktor yang mempengaruhi strategi harga yang ditetapkan perusahaan. Yang pertama adalah faktor internal yang terdiri dari tujuan pemasaran, selain itu strategi bauran pemasaran, biaya, dan pertimbangan organisasional di dalam perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor lain yang terdiri dari sifat dan permintaan pasar, persaingan, dan juga faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya adalah tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga. Di sini saya menyebutkan ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah kelangsungan hidup produk. Tujuan pemasaran ini mengutamakan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan pemasaran. Biasanya perusahaan seperti ini memiliki masalah bagaimana mendapatkan kelebihan kapasitas yang dihadapi untuk mempertahankan diri, sehingga perusahaan ini menetapkan harga yang rendah untuk mendongkrak volume penjualan sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua, memaksimalkan laba saat ini. Memaksimalkan laba saat ini bertujuan untuk menekankan pada pencapaian laba yang tinggi. Biasanya perusahaan yang menganalisis permintaan dan biaya apa yang menimbulkan perbedaan harga, kemudian perusahaan tersebut memilih harga dan memaksimalkan labanya. Jadi perusahaan tersebut meminimalisir pengeluaran agar dapat mencapai laba yang ditargetkan. Lalu untuk tujuan yang ketiga adalah kepemimpinan pangsa pasar. Mengutamakan keunggulan pasar, baik melalui kualitas, produk pelayanan, dan penekanan pada memaksimalkan kepuasan pelanggannya. Oleh karena itu, semua upaya ini membutuhkan biaya. Maka biasanya pada tujuan pemasaran seperti ini, perusahaan menetapkan harga produk yang relatif tinggi atau sesuai dengan kualitas yang diberikan. Seperti istilah ada uang, ada barang. Lalu, untuk yang terakhir adalah tujuan lain. Harga juga bisa ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya.
seperti penetapan harga yang rendah untuk mencegah maksud persaingan ke dalam pasar. Lalu juga menetapkan harga yang relatif sama dengan pesaing yang menstabilkan pasar. Harga ditetapkan untuk menjaga loyalitas reseller, mencegah intervensi pemerintah, atau harga sewaktu-waktu diturunkan untuk menarik kembali banyak konsumen mencari produk tersebut di retail-retail yang tersedia. Selain itu, penetapan harga produk juga bisa ditujukan untuk membantu penjualan produk lain di dalam lini perusahaan. Itu tadi merupakan 4 tujuan yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga. Di sini ada 6 faktor, yang nomor 6 ada di slide selanjutnya nanti. Untuk faktor yang pertama adalah tujuan pemasaran, seperti yang di slide sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau tujuan pemasaran tadi ada 4. Lalu untuk faktor yang kedua adalah strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran, dalam artian produk, harga, promosi, dan juga saluran distribusi, ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Harga dapat mempengaruhi secara keseluruhan dari bauran pemasaran. Demikian juga komponen yang lain. Jika harga menjadi landasan utama dalam penetapan bauran pemasaran, maka harga terhadap suatu produk ditetapkan terlebih dahulu atau yang mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli produk tersebut. Baru kemudian bauran pemasaran yang lain menyesuaikan dengan tingkat harga yang ditetapkan oleh pasar. Hal ini cukup berhasil dilaksanakan dalam implementasinya pada beberapa produsen di negara Jepang, melalui apa yang kita kenal sebagai penghitungan biaya berdasarkan target atau target costing. Jika suatu produk merupakan landasan utamanya, maka keputusan tentang komponen bauran pemasaran akan sangat mempengaruhi harga yang ditetapkan oleh pasar. Lalu yang kedua adalah faktor biaya. Biaya adalah dasar penentuan suatu harga barang atau jasa. Harga suatu produk harus mencerminkan berapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan suatu produk atau barang tersebut, dan berapa biaya untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen dalam memuaskan kebutuhannya. Selain itu, harga juga harus mencerminkan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan produsen dari memuaskan kebutuhan konsumen. Karena pada dasarnya setiap perusahaan itu berusaha menjadi produsen yang baik dengan tingkat biaya yang rendah, sehingga mampu menjual produk dengan harga yang relatif murah daripada pesaing yang lainnya untuk meningkatkan penjualannya dengan tujuan untuk mencapai laba. Lalu, untuk faktor yang ketiga adalah faktor pertimbangan organisasional. Faktor pertimbangan organisasional menyangkut penentuan kewenangan dari bagian penetapan harga, karena hal ini sangat mempengaruhi oleh pertimbangan strategi dan besar kecilnya organisasi perusahaan. Dalam perusahaan yang kecil, harga kebanyakan ditetapkan oleh manajer puncak, sedangkan pada perusahaan yang lebih besar, kemungkinan lebih strategis jika harga ditetapkan oleh manajer divisi atau manajer lini produk. Dalam pasar industri, memungkinkan tenaga penjual diberikan kewenangan untuk menegosiasikan harga pada rentang yang ditetapkan sebelumnya. Pada industri-industri tertentu, begitu strateginya peran harga dalam menunjang keberhasilan program pemasaran, perusahaan membentuk suatu departemen khusus yang menangani masalah yang bergerak dalam proses penetapan harga produk atau barang jasa ini. Lalu untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor eksternal lainnya. Di sini faktor eksternal lainnya disebutkan ada 3. Yang pertama, ada sifat dan permintaan pasar, lalu harga dan tawaran pesaing, juga faktor lingkungan. Sifat dan permintaan pasar sendiri merupakan suatu harga
produk yang dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan detail tentang suatu produk yang mereka butuhkan, harga yang ditentukan oleh mekanisme pasarnya. Pada pasar persaingan ini, penjual dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan memberikan nilai yang tinggi atau relatif dari pesaingnya kepada konsumen yang membutuhkan barang atau produk, seperti memberikan pelayanan yang lebih dari yang disediakan oleh para pesaingnya. Selain itu juga menawarkan kualitas produk yang sesuai dengan yang ada di pasar. Lalu, untuk yang kedua adalah harga dan tawaran pesaing. Harga dan tawaran yang dilakukan perusahaan harus cermat merespon harga dan penawaran pesaing. Konsumen tidak akan membeli produk dengan harga yang lebih tinggi jika produk tersebut tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Guna merespon harga dan penawaran pesaing, perusahaan dapat meliti produk pesaing untuk menentukan keunggulan produknya. Lalu untuk yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor-faktor ini kebanyakan bersifat gift bagi perusahaan karena memang perusahaan tidak memiliki kendali terhadap faktor-faktor ini. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan politik, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan program pemasaran perusahaan. Sehingga perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi dan program pemasarannya terhadap faktor-faktor ini. Lalu untuk faktor yang terakhir adalah pendekatan penetapan harga umum. Harga pada dasarnya dibentuk oleh dua titik ekstrem. Yang pertama adalah biaya produk penentuan lantainya harga atau titik harga rendah. Dan yang kedua, persepsi konsumen terhadap nilai produk menentukan plafon harga atau titik harga yang tinggi. Di sini ada beberapa pendekatan dalam penetapan harga umum yang digunakan perusahaan-perusahaan. Yang pertama, ada pendekatan harga biaya plus atau penetapan harga dengan cara menambahkan markup standar terhadap biaya produknya. Lalu yang kedua, ada penetapan harga impas atau pulang pokok yang biasa disebut dengan break even, merupakan penetapan harga mencapai titik impas atau harga pulang pokok atas biaya produksi dan memasarkan produk untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Lalu yang ketiga, ada pendekatan penetapan harga berdasarkan persepsi nilai. Penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap nilai produk berdasarkan biaya, bukan berdasarkan suatu biaya. Dan yang keempat, ada pendekatan harga going rate. Menetapkan harga berdasarkan harga pesaing, bukan atas biaya produk atau permintaan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, ada penetapan harga tender. Penetapan harga tender sendiri merupakan penetapan harga berdasarkan dugaan perusahaan atau perkiraan perusahaan tentang berapa besar harga yang ditetapkan oleh para pesaing-pesaingnya dan bukan dari biaya atau permintaannya sendiri, digunakan pada perusahaan yang ingin memenangkan suatu kontrak. Itu tadi merupakan kelima pendekatan yang digunakan dalam penetapan harga umum perusahaan. Kalau dari kebijakan produk ini sendiri, tujuan dari auditnya untuk mengetahui apa yang menjadi objektif, strategi, kebijakan, dan prosedur penetapan harga yang diambil perusahaan, serta apakah suatu promosi harga digunakan di waktu yang tepat atau digunakan secara tepat. Lalu untuk kebijakan yang ketiga merupakan kebijakan saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan para penggunanya atau konsumen akhir.
Penggunaan perantara dalam pemasaran atau saluran distribusi sebagian besar disebabkan adanya keunggulan, efisiensi dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh di dalam pasar, dengan jumlah dan waktu yang tepat. Berdasarkan hubungan pengalaman, spesialisasi, dan skala operasinya, perantara pemasaran dapat menawarkan kepada perusahaan lebih banyak daripada yang didapat dicapainya sendiri. Jaringan distribusi yang baik dapat menciptakan keunggulan bersaing yang kuat bagi perusahaan. Lalu, saluran distribusi ini memiliki beberapa fungsi. Di sini ada 9 fungsi yang akan saya jabarkan. Fungsi yang pertama adalah informasi. Penggunaan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran potensial yang ada pada saat ini. Lalu yang kedua, fungsi promosi. Fungsi promosi mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik konsumen atau pelanggan. Lalu yang ketiga, ada fungsi negosiasi. Merupakan usaha untuk mencapai persetujuan tentang harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Dan yang ketiga adalah fungsi pemesanan. Merupakan komunikasi terbalik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk pembeli. Dan yang kelima adalah fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan merupakan perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Selanjutnya adalah fungsi pengambilan resiko. Fungsi pengambilan resiko ini merupakan asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran. Dan yang ketujuh merupakan fungsi pemilik fisik, merupakan kesinambungan penyimpangan dan pergerakan produk fisik dari bahan baku sampai kepada pelanggan akhirnya. Dan yang kedelapan merupakan pembayaran, berupa transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang yang lain. Dan fungsi yang terakhir merupakan hak milik, merupakan transfer kepemilikan yang sebenarnya dari organisasi atau individu ke organisasi atau individu lainnya. Dalam kebijakan saluran distribusi ini, kita dapat mengetahui apakah yang menjadi objektif dan strategi distribusi, lalu apakah liputan dan pelayanan pasar telah memadai, juga apakah saluran distribusi yang sudah ada sekarang sebaiknya diubah atau ditambah yang baru. Lalu, untuk slide yang berikutnya menjelaskan mengenai keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan penting tentang yang pertama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Pada langkah ini perusahaan harus memahami perilaku dan kecenderungan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Berikut ada 5 variabel dalam analisa kebutuhan pelanggan. Variabel yang pertama adalah ukuran lot. Suatu jumlah pembelian yang bisa dilakukan oleh pelanggan, apakah pembeli dengan jumlah yang besar atau satuan. Lalu variabel yang kedua adalah waktu tunggu. Waktu tunggu merupakan ukuran waktu berapa lama pelanggan menunggu dari pemesanan sampai dengan mendapatkan produknya. Lalu variabel yang ketiga adalah kenyamanan tempat. Merupakan bentuk kemudahan yang dapat diberikan kepada saluran pemasaran bagi pelanggan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan. Lalu, yang keempat adalah variabel variasi produk. Variabel ini menunjukkan luasnya keanekaragaman produk yang bisa disediakan oleh saluran pemasaran. Dan yang kelima adalah pelayanan pendukung. Menunjukkan besarnya pelayanan pendukung yang disediakan saluran pemasaran. Semakin besar pendukung yang disediakan oleh saluran pemasaran, semakin besar pula kepuasan yang bisa diperoleh oleh saluran tersebut. Selanjutnya, untuk pertimbangan yang kedua adalah penetapan tujuan dan batas saluran pemasaran.
penetapan tujuan pemasaran harus dinyatakan dalam bentuk tingkatan hasil pelayanan yang ditargetkan. Dan selanjutnya, untuk pertimbangan yang ketiga merupakan identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Pertimbangan tentang alternatif saluran pemasaran utama mencangkup 3 variabel utama, yaitu yang pertama adalah jenis perantara, yang kedua adalah jumlah perantara, dan yang ketiga adalah syarat dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran. Selanjutnya, untuk pertimbangan yang keempat adalah evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. 3 kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi saluran adalah kriteria yang pertama adalah kriteria ekonomi, yang kedua adalah kriteria kontrol, dan yang ketiga adalah kriteria adaptif. Dari hasil penilaian pada ketiga kriteria ini, perusahaan dapat menentukan apakah saluran pemasaran yang digunakan akan dipertahankan, ditingkatkan kemampuannya, atau malah dilepaskan. Selanjutnya, untuk kebijakan yang keempat atau kebijakan yang terakhir adalah kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan atau pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umum untuk membarui informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Suatu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi dapat terdiri dari kombinasi dari komponen bauran promosi. Di sini terdapat 5 kombinasi bauran promosi. Untuk yang pertama, ada komponen bauran promosi periklanan. Mencakup semua bentuk presentasi, non-personal, dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapatkan bayaran. Lalu yang kedua, ada komponen bauran promosi pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi dengan pelanggan tertentu. Yang ketiga, komponen bauran promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan, mencoba, atau pembelian produk atau jasa. Lalu untuk komponen bauran yang keempat, itu ada hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individual lainnya. Dan untuk komponen bauran yang terakhir merupakan penjualan personel. Merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Lalu, dalam kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi ini, kita dapat mengetahui apa yang menjadi objek promosi perusahaan, lalu bagaimana anggaran perusahaan ditetapkan, kemudian apakah anggaran yang sudah ditetapkan tersebut dapat mencukupi, dan apakah pesan iklan dan media dikembangkan juga dapat diterima dengan baik. Lalu untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai program promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang dikembangkan dengan baik. Selanjutnya, dalam kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi, selain ada komponen bauran promosi, juga ada tahapan-tahapan mengembangkan komunikasi yang efektif. Di sini disebutkan ada 8 tahapan. Untuk tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi audiens sasaran. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu siapa audiens sasaran dari produk yang dipasarkan. Lalu yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Bagaimana respon audiens yang diharapkan perusahaan terhadap produk yang dipasarkan setelah menerima pesan dan disampaikan melalui proses komunikasi yang dibangun merupakan tujuan utama dari komunikasi pemasaran. Lalu, untuk pengembangan yang ketiga merupakan merancang pesan. Merancang pesan meliputi pemecahan 4 masalah utama, yaitu yang pertama adalah isi pesan, lalu yang kedua struktur pesan, yang ketiga format pesan,
Lalu yang keempat adalah sumber pesan, menyangkut siapa yang akan ditugaskan untuk menyampaikan pesan tersebut supaya dapat diterima dengan baik. Pengembangan yang keempat adalah saluran komunikasi atau memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang tepat harus mengikuti usaha mengkomunikasikan produk dan pelayanan kepada audiens yang dituju. Ada dua jenis saluran komunikasi. Yang pertama adalah saluran komunikasi personal, lalu yang kedua adalah saluran komunikasi non-personal. Lalu untuk pengembangan yang kelima merupakan mengalokasikan total anggaran promosi. Mengalokasikan total anggaran promosi menyangkut penetapan total anggaran promosi dan pendistribusiannya kepada berbagai saluran komunikasi yang digunakan. Pengembangan yang keenam, memutuskan bauran promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan bauran promosi terdiri dari yang pertama adalah jenis pasar produk, yang kedua strategi tarik dan strategi dorong, yang ketiga tahap kesiapan pembeli, yang keempat tahap siklus hidup produk, yang kelima peringkat pasar perusahaan. Untuk pengembangan yang ketujuh yaitu mengukur hasil promosi. Pengukuran hasil promosi harus dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program promosi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan untuk pengembangan yang terakhir atau yang kedelapan adalah mengatur dan mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Berubahnya pasar massal menjadi pasar dengan ukuran yang kecil-kecil membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam mengkomunikasikan produk perusahaan. Itu tadi merupakan kegelapan pengembangan dalam kebijakan, periklanan, dan publikasi yang sudah saya paparkan. Demikian teman-teman presentasi dari saya mengenai materi audit fungsi pemasaran. Sekali lagi saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dan pembahasan yang saya sampaikan dapat diterima baik oleh teman-teman dan dapat berguna juga bagi teman-teman. Terima kasih.